Ya, gue baru aja selesai nonton Oshinoko The Final Act ya. Ini merupakan kelanjutan sekaligus penutup dari adaptasi versi live action Oshinoko yang kemarin tuh udah tayang jumlah 8 episode gitu. Jadi dari 8 episode, ending yang kegantung bikin gue gregetan. Ternyata dibikin tamatannya di film ini gitu selama 2 jam. Gue selesai nonton tuh merasa puas dan takjub sama cara-cara kreatif mereka, gila banget ya. Gue suka sih gaya, wah ternyata ceritanya bisa dibikin seringkas ini. Gak apa-apa deh ada beberapa adegan yang diubah dari manganya, tapi tidak mengabaikan core value atau pesan utama yang pengen disampaikan dari cerita manganya gitu. Gue suka di situ cara-cara kreatif mereka, walaupun ya tetap ada beberapa dari segi penulisan menurut gue tuh belum mulus-mulus amat atau belum sesuai sama ekspektasi atau selera gue lah gitu. Gue pengen bahas ya di video kali ini gitu, jadi kayak kita langsung aja ke sinopsisnya. Jadi ngelanjutin dari ending episode ke-8 Oshinoko live action series ya. Aqua ngedeklarasiin bahwa dirinya dan Ruby adalah anak dari Ai Hoshino. Dan ketika dunia entertainment tuh gempar ya gara-gara pengakuan ini, dia mencoba manfaatin momentumnya untuk membuat sebuah film yang menceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi di masa lalunya Ai Hoshino, dan menduga-duga lah ya, atau kayak mengarahkan filmnya nih, mengarahkan si pelaku utamanya si ini loh gitu, yang mana adalah bapaknya sendiri yang bernama Hikaru Kamiki. Jadi dia punya ekspektasi ketika filmnya nanti rilis, Hikaru Kamiki bereaksi, dan disitulah si Aqua bisa bertemu dengan Hikaru, dan ya dia meluncurkan balas dendamnya seperti apa gitu. Kurang lebih tuh sinopsis dari versi filmnya tuh seperti itu ya. Gue pengen masuk ke poin yang gue suka terlebih dahulu, baru nanti gue akan jabarin apa aja yang gue kurang suka. Pertama, gue suka banget sama penulisannya, walaupun penulisan tuh gue masih 50-50 lah gitu. Gue kayak ada 50% gue suka, 50% gue belum suka. Gue pengen bahas yang gue suka dulu. Gue tuh suka ya sama gimana cara mereka ngeringkas kejadian-kejadian penting dari manga Oshinoko tuh dari chapter 1 sampai chapter 166. Apa nih yang belum diceritakan dari versi live action, dan gimana caranya bisa sampai tamat. Yang penting-penting tuh apa aja sih gitu. Jadi mereka tuh kayak sepertinya tuh kayak punya checklist gitu ya. Ini penting, ini penting, ini penting, ini penting, ini penting. Ya udah diresepkan lah jadi ramuan khusus. Esensinya kayak gimana dan lain sebagainya. Secara alur peristiwa tuh apa aja yang diganti, apa aja yang tetap senada sama apa yang terjadi di manganya. Itu mereka tuh banyak banget pendekatannya yang gila banget, dan tetap mengedepankan ya, dia ngebicarain soal entertainment industry di film ini pun fokusnya juga 2 ya. Jadi fokus berkaitan dengan movie making, gimana caranya membuat sebuah film, dan idol gitu. Idolnya tuh mungkin lebih fokus ke ada satu sosok lah ya yang mau graduate dari idol group Bikomachi gitu. Kalau misalkan kalian udah nonton anime atau anime sih belum kayaknya ya. Kalau kalian udah baca manganya sampai tamat, kalian tahulah siapa gitu. Tapi ya kita jangan spoiler lah ya, kan bisa jadi ada penonton yang fokus di anime atau live actionnya aja tanpa baca manganya gitu, oke? Gue tuh suka gitu sama cara-cara kreatif mereka. Mereka pilihin yang mana-mana aja, mereka ringkas, mereka rangkum tanpa mengurangi core value. Di saat yang bersamaan, gue tuh juga salut ya. Jadi mereka tuh bisa memporsikan secara penulisannya. Mereka berpesan sesuatu tapi mengutamakan sifat kemanusiaan di tengah dunia entertainment industry, di dunia hiburan. Ketika dia memprioritaskan manusia-manusianya gitu, sosok si Ai Hoshino di keadaan seperti apa, Aqua kayak gimana, Ruby kayak gimana, adegan-adegan itu bisa dirancang tidak preachy atau tidak menggurui. Justru dialog-dialognya tuh bikin kepikiran dan merenung. Itu yang gue suka dari versi film ini. Nah, didukung juga sama poin kedua yang gue suka adalah dari segi cinematic experience yang coba ditawarkan sama film ini gitu. Jadi kan gue penasaran ya kenapa mereka mau bikin tamatannya tuh di layar lebar. Ternyata ada beberapa treatment yang mereka harus khusus buat, harus di layar lebar nih. Kenapa harus kasih cinematic experience? Cinematic experience seperti apa? Nah, jadi mungkin gue agak sedikit kasih spoiler sebagai konteks aja. Jadi film ini tuh banyak sekali mengandalkan jenis kamera berkaitan dengan entertainment industry. Kenapa banyak mengandalkan jenis kamera? Karena dari segi konteks adegan yang mau dirancang tuh juga jadi ketemu manfaat dan rasanya. Sesimpel kayak gini, ketika film ini tuh ada porsi flashback, ada porsi backstory, ada porsi masa lalu. Masa lalunya pun beragam gitu. Ada masa lalu yang berapa tahun sebelum si present days-nya atau hari ini. Ada beberapa yang jauh lebih ke belakang lagi.
ketika beragam nih timeline-nya tanpa perlu memberitahu ini tahun ini tahun ini dan lain sebagainya, mereka bisa manfaatin ya udah antara pakai jenis kamera yang dibedain atau filter kameranya tuh dibedain. Jadi kayak ada adegan pada saat adegannya muncul, mungkin pada saat kita lihat di layar tuh kayak ada noise-nya, ada grainy gitu, ada bintik-bintik dan lain sebagainya. Tapi gue sebagai penonton jadi sadar ini terjadi di masa lalu loh gitu. Itu baru satu contoh. Contoh yang lain tuh kayak kamera pada saat Bikomachi manggung sama cerita utama, sama pada saat ya berkaitan dengan entertainment ya, press conference lah, terus kayak ada wartawan segala macam, itu bisa banyak banget bedanya. Salah satu yang lainnya juga ada vloggingnya Ai Hoshino gitu, itu beda-beda banyak banget, dan dibantu dengan sound desainnya pun juga detail. Jadi begitu filmnya mulai, urutan-urutan berceritanya seperti apa, jenis visual adegannya berbeda-beda, itu gue kayak ngerasa oh ya ini harus dirasain di layar lebar sih gitu. Ketika dirasain layar lebar ya jadi sesuatu yang menyenangkan dan fun gitu. Gue suka di situ, apalagi sinematografi di beberapa adegannya juga ada yang sangat menyenangkan ya. Sinematografi nggak cuma pergerakan kamera, tapi permainan cahaya juga masuk ya. Ya misalkan film ini kan ngomongin soal idol. Idol itu kadang-kadang ngomongin soal spotlight. Spotlight tuh kayak pencahayaan gitu kan. Ada 1-2 adegan yang intentional ya, atau secara intensional, secara disengaja spot cahaya cuma di sini doang. Tapi begitu yang area mana gelap ya ada orangnya lagi ngobrol dan lain sebagainya, bisa pindah gitu. Gue nggak bisa spoiler banyak sih karena kenikmatannya harus dicoba sendiri lah gitu. Itu gue suka dari segi cinematic experience ya gitu, sinematografi dan lain sebagainya. Nah, poin ketiga yang gue suka dari film ini jelas datang dari segi musiknya. Musik tuh ada 2 ya. Jadi gue suka dari segi lagu yang dibawakan oleh idol group Bikomachi gitu. Jadi ada Ruby, ada Kana, ada Memcho. Salah satu lagu yang paling catchy dan masih terngiang-ngiang di kepala gue itu judulnya Shining Song, lagu bercahaya. Ini gue agak gregetan sih pas nonton di bioskop tuh, kayak liriknya tidak ada terjemahannya, tidak ada subtitlenya gitu, jadi kayak kosong gitu. Gue selesai nonton tuh jadi kayak ada PR tambahan ya. Gue datang ke bioskop pas nonton, adegannya seru gitu, tapi kok gak ada subtitlenya. Gue pulang, gue langsung ke komputer googling ke Wikipedia, gue cari gitu lirik terjemahannya bahasa Inggris, apa sih isinya. Wah, ternyata ya semenyenangkan itu melodi lagunya, tapi semengenaskan itu lirik, isi, dan konteks lagu ini tuh ngebicarain soal apa. Itu gue suka di situ. Dan ngomongin juga soal scoring dari elemen musik ya. Scoringnya tuh juga menyenangkan gitu. Jadi ketika film ini tuh temanya atau genre-nya ada fantasy berkaitan dengan terlahir kembali, ada ngomongin soal thriller dan drama misteri. Itu permainan lagu-lagu atau back sound-nya ya, scoring musiknya, latar musiknya tuh bisa beragam. Dan yang paling nyantol di kepala gue tuh ada 1-2 adegan yang pada saat si Aqua lagi melakukan sebuah sesuatu lah ya, gue nggak pengen spoiler adegan seperti apa. Begitu terjadi sebuah kontras gitu, atau begitu terjadi sebuah pergerakan emosi, itu kayak pianonya bisa dimainin ting 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 gitu. Dentingan terakhirnya tuh kayak seru juga nih, adegannya bisa dibikin seperti ini gitu. Itu yang gue suka dari film ini gitu. Nah, sekarang gue pengen masuk ke beberapa poin yang menurut gue tuh masih belum menyenangkan lah, at least buat gue secara subjektif. Setuju ya, karena kan selera orang bisa beda-beda nih. Gue pengen masuk ke poin pertama yang gue kurang suka. Jadi berkaitan dengan 50% penulisannya. Ketika beberapa adegan dibuat sesingkat itu, sesingkat-singkat mungkin, gue tuh menotis film ini justru banyak mengorbankan mungkin bahasanya, atau kayak ya mau gak memaklumi, gue bisa memaklumi gitu ketika mereka mengorbankan porsi perjalanan side characters. Misalkan perjalanan karakternya si Kana Arima, misalkan perjalanan karakter si Akane Kurokawa, itu mau nggak mau tuh harus di-courting. Ketika gue selesai nonton, gue kepikiran tuh gini, porsi backstory masa lalunya Aqua dan Ruby itu memang udah padet dan durasinya tuh memang harus sebegitu di sepertiga awal film. Dampaknya adalah 2/3 film ke akhir, sisa durasi dari 2 jam tuh ya segini nih. Gimana ya caranya ya pilihin adegan-adegan dan siapa aja yang mau di-explore, tapi tidak lupa Aqua, Ruby, dan Ai Hoshino tuh tetap sebagai karakter utama dari film ini gitu. Jadi ketika beberapa karakter pendukung secara porsinya jadi benar-benar dipangkas atau efektif efisien, beberapa adegan dari mereka tuh jadinya secara emosi tuh belum benar-benar tuntas, nanggung gitu ya. Jadi bentar lagi just gitu
belum masuk nih, belum nendang nih gitu. Mau tidak mau kayak ya gue bisa memaklumi lah, karena dia di cerita versi live action tuh memang porsinya sebagai karakter pendukung. Padahal dari segi series tuh investasi ke karakter ini tuh udah menyenangkan gitu, tapi begitu masuk ke film cara mereka ketutupnya tuh ya ngalah deh ya buat karakter utamanya gitu. Oke, nah ini juga mempengaruhi ke eksplorasi si Hikaru Kamiki sebagai villain utama dari film Oshinoko The Final Act ya. Walaupun secara acting aktor-aktornya tuh berhasil memerankan senyum-senyum psikopatnya si Hikaru Kamiki, tapi secara pemilihan adegan, secara screen time, si Hikaru Kamiki tuh bener-bener rapet banget di explore-nya, bener-bener singkat, tapi harus efektif. Yang ditampilkan di dalam film ini justru gue ngerasanya mereka benar-benar memprioritaskan Hikaru Kamiki tuh sebagai sosok yang berbahaya dan mengerikan berdasarkan apa aja yang udah dia pernah lakukan di masa lalu, tanpa mengeksplorasi dia kalau ngerancang rencana gila, apalagi berkaitan sama klimaks dari film ini tuh kurang kegali lah menurut gua gitu. Jadi level berbahayanya tidak segila manga karena benar-benar dirahasiain banget gitu. Apa jangan-jangan film ini tuh mau kasih pengalaman yang cukup imersif kalau berhadapan sama orang, kita nggak tahu tuh rencananya kayak gimana gitu. Apa yang dia kerjakan di klimaks gitu ya sebagai konfrontasi terakhir terhadap karakter-karakter utamanya tuh seberbahaya itu nggak sih gitu. Ternyata mereka nggak explore terlalu dalam lah ke sana gitu. That's it, itu aja sih yang gue keluhkan. Bukan keluhkan ya, itu aja yang bisa gue share ya dari film Oshinoko The Final Act. Walaupun ada beberapa kekurangan, tapi gue suka banget sama cara mereka mengadaptasi film yang satu ini gitu. Jadi gue ngelihat ketika medium berceritanya adalah live action, mereka tuh cukup bijaksana memilih apa saja yang penting dari mangganya, diubahnya seperti apa, tapi tetap stay true atau kiblatnya, arahnya tuh tetap ke pesan utama dari si manga gitu. Ketika kalau misalkan ada teman-teman penonton video ini yang bertanya, oh adegan legendaris dari chapter ini masuk gak gitu? Gue bisa pastikan versi live action tuh kreativitas, kegilaannya atau imajinasinya tuh tidak segila dan tidak seliar apa yang mereka pernah kerjakan di manga. Apalagi beberapa chapter tuh menurut gue sangat beresiko tinggi sekali ya gitu kalau misalkan dibuatin versi live action. Mereka tuh nggak kesana gitu. Ketika mereka nggak kesana, mereka coba cariin versi alternatifnya, pesan utamanya tuh tetap bisa tersampaikan lah dari esensi-esensi masing-masing chapter yang ada di manga, terus dijadiin adegannya di sini gitu. Kurang lebih sih gue bisa sebut seperti itulah gitu. Oke, that's it. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video dari Habis Nonton Film YouTube channel. Kalau misalkan ada yang udah nonton Oshinoko The Final Act, pengen share komentar kalian, boleh banget ya tulis di kolom komentar gitu. Oke, bye-bye semua. Thank you.